Raza Widya Rohana dengan NIM 240108300031. Menurut saya, materi tentang kurikulum baru, visi Mendikdasmen, dan capaian pembelajaran PAUD saling berhubungan. Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 memiliki pilihan memakai kurikulum 2013 atau Merdeka, dengan tambahan baru seperti pembelajaran lebih mendalam, kegiatan kokurikuler yang sederhana, kepanduan wajib, serta pelajaran coding dan kecerdasan buatan. Hal ini penting agar anak siap menghadapi era digital tanpa melupakan karakter. Visi Mendikdasmen Abdul Muti menunjukkan semangat pemerataan pendidikan bermutu. Pemerintah menyiapkan langkah nyata seperti perbaikan sekolah, peningkatan guru, wajib belajar lebih panjang, dan penguatan karakter. Hal ini menegaskan keseriusan dalam mewujudkan pendidikan yang adil. Sementara, capaian pembelajaran PAUD 2025 menekankan masa emas anak, bukan hanya baca, tulis, hitung, tapi juga agama, emosi, kerjasama, dan motorik. Ini penting untuk membentuk kepribadian dan kecerdasan sejak dini. Dari ketiga materi tersebut, saya menyimpulkan arah pendidikan Indonesia makin modern, adil, dan berpihak pada anak. Tantangannya ada pada guru, orang tua, dan sekolah untuk benar-benar menjalankannya. Saya Fajar Lestari dengan NIM 240108300032. Menurut video Mendikdasmen Abdul Muti, dijelaskan bahwa kurikulum nasional 2025 tidak hadir untuk menggantikan total kurikulum lama, tetapi melakukan shifting dengan mempertahankan hal baik dan memperbaiki yang kurang, sehingga kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini akan berjalan secara berdampingan. Inovasi utama yang terletak pada pendekatan deep learning, yakni belajar yang mindful, joyful, dan meaningful, yang bertujuan menciptakan pembelajaran yang mendalam, tidak sekedar hafalan, serta menumbuhkan kreativitas, karakter, dan daya adaptasi peserta didik. Inovasi kurikulum ini sangat relevan dengan PAUD, sehingga prinsip deep learning ini diterapkan melalui pembelajaran berbasis permainan yang menyenangkan dan bermakna. Penekanan pada personalized learning membuat anak belajar sesuai tahap perkembangannya, sementara nilai karakter seperti disiplin, berbagi, dan kerjasama ditanamkan sejak dini melalui aktivitas sehari-hari. Selain itu, literasi dan numerasi diperkenalkan secara natural melalui permainan, bukan dengan pembelajaran formal yang baku. Sebagai mahasiswa, inovasi ini merupakan suatu langkah yang maju yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Pendekatan deep learning akan membantu anak sejak usia dini belajar dengan lebih bermakna dan menyenangkan. Namun, saya juga melihat tantangan besar pada kesiapan guru dan kesenjangan fasilitas pendidikan. Jika tidak diimbangi dengan pelatihan guru dan dukungan sarana-prasarana, maka penerapan inovasi ini akan terhambat. Perkenalkan, di sini saya Farul Wadila Anggraini dengan NIM 240108300058 akan mempresentasikan hasil resum mengenai video pendidikan bermutu untuk semua oleh Abdul Mukti. Menteri Abdul Mukti menegaskan bahwa pergantian menteri tidak selalu berarti perubahan total kebijakan. Prinsipnya adalah mempertahankan yang baik dan memperbaiki yang kurang. Ia memperkenalkan pembelajaran mendalam atau deep learning yang fokus pada kualitas belajar, bukan nilai atau jumlah ujian. Ujian nasional dihapus dan diganti dengan tes kemampuan akademik yang bersifat tidak wajib, dengan kelulusan ditentukan oleh sekolah berdasarkan hasil belajar dan karakter siswa. Pembelajaran mendalam atau deep learning mendorong siswa aktif, mandiri, berpikir kritis, dan guru sebagai fasilitator. Materi pelajaran dipilih lebih fokus agar pemahaman siswa lebih mendalam. Guru juga didorong mengembangkan kompetensi dan dapat dialihkan sebagian waktunya untuk mengajar untuk pendampingan siswa. Menteri juga menekankan pentingnya kedekatan sosial dan lingkungan bagi siswa agar tumbuh karakter yang kuat. Sistem penerimaan siswa baru menggunakan domisili dan mutasi agar anak sekolah dekat dengan rumah dan dengan teman sekampung. Meskipun digitalisasi penting, pembelajaran dasar harus tetap menyertakan aktivitas motorik seperti menulis, tangan, dan olahraga. Studi tour dia pandang penting sebagai pengalaman belajar asal dilakukan dengan aman dan baik. Secara keseluruhan, visi Mendikdasmen adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua anak di Indonesia melalui kualitas guru, sarana-prasarana, dan pendekatan pembelajaran yang mendalam, reflektif, dan menyenangkan. Tidak hanya mengajar angka dinilai, tapi juga karakter dan kecakapan hidup berkelanjutan.